Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Masruro dengan NIM 2001-030. Saya mahasiswa semester 4 program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Anasuksada Bangkalan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai menurut Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Yang pertama, perencanaan. Definisi dan tujuan dari perencanaan. Perencanaan merupakan perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mendekati kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. Dan yang ketiga, menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Metode perhitungan kebutuhan ada 4. Ada metode konsumsi, metode morbiditas, metode proxy consumption, metode kombinasi. Yang kedua ada pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di apotek dilaksanakan dengan pembelian. Pembelian merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Pengadaan harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada 6. Yang pertama, sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. Yang kedua, alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang memiliki izin. Yang ketiga, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. Yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mudah ditelusuri. Yang keenam, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan. Kemudian macam-macam surat pemesanan obat. Surat pemesanan narkotika hanya dapat diperoleh dari PBF yang bersangkutan. Surat pesanan narkotika dan surat pesanan psikotropika dibuat dengan jumlah 3 rangkap. Pengadaan sediaan farmasi yang merupakan prekursor menggunakan surat pesanan. Dan ini yang di bawah ada contoh surat pesanan obat, ada 3 contoh. Kemudian pemantauan status pesanan bertujuan untuk yang pertama, mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Yang kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasar kepada sistem VEN. Yang ketiga, petugas apotek memantau status pesanan secara berkala. Nomor 4, pemantauan
Pemantauan Pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima, dan yang terakhir obat yang paling diterima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.